hidup kita untuk bekal menuju sang Khalik. Mari kita perbanyak bekal untuk kehidupan akhirat nanti dengan mengikuti Mutiara Hikmah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan hidayah keimanan dalam hati kita sehingga mampu menyinari setiap ayunan langkah kaki kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada teladan kita, inspirator kehidupan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan Dakta, kembali lagi dalam program Mutiara Hikmah, insyaallah dalam 1 jam ke depan. Masih di Dakta Radio, bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Satu suara berjuta telinga. Dengan saya Misbahuddin, anggota pimpinan daerah Persatuan Islam Persis Kota Bekasi. Rekan Dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah ungkapan yang menarik dari salah satu ulama yang sangat masyhur. Bagaimana ungkapan dari orang-orang yang benar-benar mengenal Allah, sebuah diksi kata dari orang-orang yang benar-benar merasakan sebuah kedekatan dan taqarrub kepada Allah yang begitu dekat, sebuah getaran iman yang masuk dalam relung-relung jiwanya. Biasanya setiap diksi katanya, setiap ungkapan kata-katanya memberikan sebuah energi, memberikan sebuah power, getaran keimanan bagi siapa saja yang mendengarkan. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan sibuk memperbaiki dirinya dan tidak sibuk mengurusi
aib orang lain. Dan barang siapa yang mengenal Robnya, maka ia akan menyibukkan dengan mencari keridhaan Allah dan berpaling dari bisikan hawa nafsunya. Di zaman ketika lisan begitu sangat ringan untuk menilai seseorang, apalagi di era sosial media, berbagai peristiwa hadir yang hal itu menggelitik hati kita untuk mengucapkan komentar-komentar apapun itu, baik itu yang pro ataupun yang kontra. Bahkan informasi-informasi yang muncul di sosial media kita, terkadang tidak sedikit berita-berita itu yang tidak valid atau hoax. Ini menjadi sebuah dinamika sosial, dan juga ini menjadi sebuah fenomena yang menjadikan diri kita lebih jauh lagi dari diri kita sendiri. Kita benar-benar disibukkan dengan berbagai peristiwa, dari kriminal, dari kasus pejabat, dari kasus pejabat yang korupsi, pejabat yang selingkuh dan lain sebagainya. Begitu hiruk pikuk informasi yang berlalu lalang dalam kehidupan kita, ditambah sibuknya kita dengan aktivitas, dengan kerja kita, dengan tekanan kerja, dengan dinamika pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga hal itu menjadikan kita terjebak dalam sebuah roda kehidupan yang rutinitas begitu dan begitu saja, sehingga kita sangat jauh sekali untuk mengenal diri sendiri. Telinga kita sibuk mendengarkan berbagai informasi, mendengarkan suara-suara yang di luar diri kita, sehingga suara hati kita pun terkubur jauh dari dasar jiwa kita. Sehingga hal ini tidaklah mengherankan. Ada sebuah penelitian, justru dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi, di sisi lain memberikan sebuah kemajuan, percepatan dan kenyamanan dalam lini kehidupan, tetapi di sisi lain ketika kita tidak menyikapi kemajuan zaman ini dengan menjaga fitrah keimanan, maka sungguh kita akan terbawa hanyut dalam sebuah arus kemajuan, tetapi kosong di dalam jiwa kita. Maka sungguh orang yang menjaga fitrah keimanannya, dia seolah mempunyai sebuah pegangan yang kuat dalam kehidupan. Dia mengenal dari mana dia datang, untuk apa dia ada di muka bumi ini, dan akan kemana setelah kehidupan dunia ini. Dia menyadari bahwa kehidupan itu merupakan sebuah jembatan yang akan mengantarkannya ke negeri keabadian, yaitu negeri akhirat. Bagi orang-orang yang menjaga fitrah keimanan, mensibgoh dirinya dengan keislaman dan menyinari hatinya dengan keimanan, maka sungguh dia sudah sangat mengenal dirinya, sehingga dinamika kehidupan yang ada
huru-hara, informasi, dan lain sebagainya, tidak menjadikannya lupa dengan tujuan hidupnya. Rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hakikatnya ibadah-ibadah yang Allah perintahkan itu sebenarnya bukanlah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah penguasa jagat raya ini maka sungguh tidak butuh dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Hal ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Ini sebuah hadis yang harus kita ingat baik-baik, harus kita tancapkan dalam hati kita, bahwa sholat yang kita lakukan pada hakikatnya adalah untuk keselamatan kita. Sholat yang kita lakukan pada hakikatnya adalah untuk menguatkan tali keimanan dalam diri kita, sehingga kita tidak kehilangan arah. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya orang yang pertama kali di antara kalian diciptakan sampai manusia akhir zaman, mereka bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, ma zada fi mulki syai'a, maka sungguh ketakwaannya tidak menambah sedikit pun dari kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, pembangkangan manusia, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahidin minkum ma naqasa dzalika mi mulki syai'a. Kalaulah orang yang pertama kali diciptakan sampai manusia akhir zaman, mereka semua durhaka kepada Allah, membangkang kepada Allah, tidak mau mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh pada hakikatnya hal tersebut tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah orang yang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, dia akan sibuk memperbaiki dirinya, karena dia menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bahwa di akhirat kelak itu kita tidak dihisab dengan amalan-amalan orang lain. Kita tidak diminta pertanggungjawaban dengan dosa dan kesalahan orang lain, tetapi dia sadar bahwa yang menjadi tanggung jawabnya, yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kehidupannya, adalah umurnya, adalah hartanya yang dia miliki, adalah kualitas ibadahnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang dia beramal seberat biji dzarrah dari sebuah kebaikan, dia akan melihatnya. Dan sebaliknya, amalan yang dia kerjakan seberat zarrah dari kejelekan, sungguh dia akan melihatnya. Maka orang yang sibuk dengan aib orang lain, kekurangan orang lain, pada hakikatnya dia tidak mengenal dirinya. Dia tidak mengenal hakikat kehidupan. Analogi sederhananya adalah ketika seorang ayah, dia lebih asik dengan pekerjaannya, dengan teman-teman tongkrongannya dan lain sebagainya, tetapi dia tidak memberikan waktu, tidak memiliki quality time dengan anaknya untuk bermain, dengan anaknya untuk belajar, dengan istrinya untuk merajut dan membangun cinta. Itulah hakikatnya orang yang sibuk dengan urusan di luar dirinya, tetapi lupa untuk melihat kekurangan dirinya, untuk memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Nah, inilah sebuah nasihat yang begitu dalam dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi yang menjadi sebuah pengingat untuk kita agar kita mengenal diri kita dan berfokus memperbaiki amalan-amalan yang belum kita maksimalkan. Kalau kita berpikir secara objektif, menilai dengan penilaian yang objektif, maka sungguh kita akan mendapati sebuah kekurangan dan cacat yang luar biasa dalam diri kita. Apa yang sebenarnya kita banggakan? Apa sebenarnya yang kita bisa andalkan untuk pulang ke negeri akhirat? Coba kita renungkan, amalan apa yang menjadi andalan kita untuk membeli mahalnya, nilainya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita pulang kampung, apalagi dalam nuansa lebaran, nuansa liburan, kita mendapatkan sebuah kegembiraan, luapan kebahagiaan yang sungguh luar biasa ketika kita akan liburan, bertemu dengan orang tua kita, bertemu dengan keluarga kita, semua berkumpul merajut kebahagiaan dalam senyuman dan canda tawa. Kita begitu bahagia ketika akan pulang kampung. Pertanyaannya adalah, lalu kenapa kita tidak mempersiapkan diri untuk pulang kampung ke negeri akhirat, yang dimana pada hakikatnya itulah pulang kampung kita yang sebenarnya? Apa yang kita sudah persiapkan? Amalan-amalan apa yang sudah kita istiqomahkan untuk membuktikan keimanan kita, untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya? Kita masih belum siap menghadapi kematian. Kita belum siap dengan amalan-amalan kita untuk pulang ke negeri akhirat. Maka ini menjadi sebuah renungan untuk kita bersama.
Maka tidaklah salah ketika di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabiah yang mungkin dia disibukkan sekali dengan perkara dunia, sehingga jarak dirinya dengan dirinya sendiri itu begitu jauh. Dia tidak dekat dengan dirinya sendiri. Dia tidak mampu mendengar suara hatinya. Dia sibuk dengan berbagai aktivitas sehingga mengeraskan hatinya, melupakan dirinya dari tujuan hidup. Maka bisa jadi ujian-ujian yang datang dalam kehidupan kita, musibah-musibah yang datang menghampiri kita, itu sebenarnya adalah sebuah shock terapi. Itu adalah seolah memberikan sebuah sengatan, ya, seperti sengatan listrik yang membuat kita terkejut, yang membuat kita tersadar, oh, selama ini kita sholat memang sholat, tetapi hati kita tuh sungguh sibuk dengan perkara dunia, sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Ketika azan berkumandang, kita sholat, tetapi tidak ada kehadiran hati, tidak ada sebuah kehusuan dalam setiap gerakan sholat kita. Kita tidak merasakan nikmat dalam sholat kita. Ketika kita sujud, kita tidak merasakan sebuah sensasi dari sebuah kelapangan jiwa, keluasan hati. Ketika sholat itu selesai dilaksanakan, ini menjadi sebuah gambaran bahwa itulah kualitas diri kita yang masih sibuk dengan perkara-perkara di luar diri kita dan lupa untuk menata, mengelola pondasi kehidupan kita yang sebenarnya, yang menjadi penopang keselamatan kita di dunia dan di akhirat, yaitu kualitas jiwa kita, kualitas iman kita. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam penilaiannya tidak melihat rupa kita, tidak melihat jabatan kita yang sering kita banggakan dan agung-agungkan dan kita sebut-sebut, ataupun apapun itu dari pencapaian-pencapaian dunia. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa azamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa kalian, bentuk fisik kalian, bentuk warna kulit kalian, tetapi yang Allah lihat itu adalah hati kalian, kualitas keimanan kalian, dan amalan-amalan yang kalian lakukan. Maka salah satu terapi agar kita senantiasa mengenal diri kita dan sibuk untuk memaksimalkan amalan-amalan kita, memaksimalkan amanah-amanah yang diberikan kepada kita, jangan sampai kita begitu pintar bersilat lidah mengomentari orang lain, ini dan itu, kurang ini dan itu, tidak punya ini dan itu dan lain sebagainya, yang intinya adalah sebuah penilaian yang begitu detail terhadap kehidupan orang lain, terhadap pekerjaan orang lain dan lain sebagainya, tetapi lupa untuk menilai, mengevaluasi amanah yang diberikan kepada kita, lupa menilai amalan-amalan kita, lupa mengevaluasi kualitas dari ibadah kita. Dalam konteks
berumah tangga, kita senantiasa menyalahkan dan mungkin menuntut pasangan kita atas sebuah kejadian. Tetapi ada unsur yang dilupakan, yaitu kita membaca dan berintrospeksi diri. Sudahkah ketika kita menuntut pasangan kita untuk lebih baik, kita juga menuntut diri kita untuk lebih baik? Pasangan kita, istri kita bukanlah Khadijah, dan kita juga bukanlah Nabi Muhammad yang mulia dengan akhlaknya. Maka disinilah harus adanya sebuah kemawasan diri untuk mengintrospeksi diri dan menurunkan ego kita. Karena ketika kita hanya bisa menuntut dan menilai orang lain, maka sungguh tidak akan ada sebuah harmonisasi dalam jiwa kita. Kenapa? Karena orang lain di mata kita itu salah, pasangan di mata kita salah, anak di mata kita salah, ini dan itu, tetapi kita lupa mungkin apapun yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita itu lahir dan muncul karena sikap kita itu sendiri. Analogi yang begitu pas untuk memahami hal ini adalah begitu banyak orang tua yang menuntut anaknya untuk soleh, untuk disiplin, untuk menjadi orang yang lebih baik, tetapi orang tuanya lupa untuk menuntut dirinya menjadi orang tua yang lebih baik, orang tua yang lebih bijak. Maka berbagai peristiwa penyimpangan dan lain sebagainya dari kenakalan-kenakalan remaja, menurut penelitian bisa jadi mereka tidak mendapatkan sebuah kasih sayang dan cinta di rumah. Maka ketika cinta dan kasih sayang hilang dari orang tua, hilang dari rumah, maka tidak mungkin pasangan kita mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, apalagi anak-anak kita. Maka sungguh sebuah ungkapan yang begitu pas, ibda binafsik, mulailah dari diri kita sendiri. Maka tentu dalam beberapa hal mengoreksi dan menilai orang lain pun penting, apalagi dalam konteksnya ibadah, dalam konteksnya sholat. Jadi ada hal-hal yang memang kita pun perlu mengoreksi, perlu membenarkan. Contoh sederhananya adalah di dalam sholat. Contoh kalimat dalam firman Allah, wa idibtala Ibrahim rabbuhu, dan ketika Tuhan Ibrahim menguji Ibrahim. Nah, maka ketika salah pengucapan tentu salah arti, dan dari segi sudut pandang bahasa, ya, gramatikal Arabik, ya salah ketika harokatnya berbeda atau ketukar. Wa idibtala Ibrahimu robbahu, nah itu menjadi fatal, ya, ketika Ibrahim menguji Tuhannya, ya. Nah, ini berkaitan dengan gramatikal Arabik, ya. Poinnya adalah, ya, di sisi lain kita juga perlu di sewaktu-waktu untuk mengoreksi, ya, apapun itu, pasangan kita, menegur anak kita, dan lain sebagainya. Rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal ini menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk kita renungkan, ya.
apalagi biasanya sudah dimaklum ya, apalagi ketika emak-emak ya ngumpul berkerumun, pasti salah satu bumbu penyedapnya itu adalah menilai kehidupan orang lain, menilai kehidupan tetangga gitu kan. Bahkan menurut penelitian ya, ibu-ibu kalau lagi ngobrol ya, lagi ngegibah, itu semakin pelan suaranya, berarti informasinya itu semakin valid, semakin ekspresif mukanya ya, maka semakin hot beritanya. Ini sebagai sebuah sebuah guyonan bahwa kita itu memang kecenderungannya itu sangat pintar untuk menilai orang lain, tetapi begitu bodoh untuk menilai diri kita sendiri. Nah, maka tentu mengenal diri ini bukan hanya sekedar mengenal nama, gelar. Kadang terjadi orang yang berpendidikan tinggi, bergelar, tetapi melanggar etika, moral, bahkan ajaran agama. Kenapa ini terjadi? Karena dia sudah lupa dengan dirinya sendiri. Dia sudah lupa dengan Tuhannya, bahwa ilmu yang dia pelajari melalui jenjang pendidikan pada hakikatnya harus menjadikan dirinya lebih baik dari segi karakternya, dari segi adabnya, dari segi akhlaknya, dan tentunya dari segi imannya. Maka orang yang berilmu, orang yang berpendidikan, yang dia sudah dikuasai oleh hawa nafsu biologis, hawa nafsu terhadap dunia, ataupun sesuatu hal yang negatif, ada sebuah kecenderungan, ada sebuah keinginan untuk meluapkan itu semua, maka pada hakikatnya ilmu yang dia miliki itu seperti hanya lilin. Dia mampu menyinari orang lain, dia mampu mengajarkan ya, pencerahan kepada orang lain, tetapi di sisi lain paradoksnya adalah dia membakar dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia melupakan dirinya sendiri, bahwa ilmu yang dia dapatkan seharusnya menuntunnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Seharusnya ilmu yang dia miliki itu sebelum menyinari orang lain harus menyinari dirinya sendiri. Banyaknya orang yang dia rajin ngaji, punya ilmu, punya wawasan, tetapi dia terjebak dengan sebuah jebakan-jebakan iblis, jebakan-jebakan syaitan. Secara tidak langsung dia bisa hanyut walaupun dia berilmu. Apalagi orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu menyampaikan kepada orang lain kebaikan-kebaikan, tetapi dia tidak melakukannya. Dia berorasi di depan publik tentang kebaikan, tentang keimanan, tentang ketakwaan, meningkatkan iman, meningkatkan takwa. Tetapi di waktu dia sendiri, di waktu gelapnya malam, di waktu Allah memanggil hambanya di sepertiga malam untuk bersujud kepadanya, dia asik dalam nyamannya tidur. Dia asik ada dalam dekapan istrinya, pasangannya, di hangatnya selimut dan lain sebagainya. Ini menjadi sebuah pertanda bahwa pengenalan diri dengan ilmu itu penting untuk di follow up, penting untuk dimanifestasikan dengan amal, karena inilah yang menjadi sebuah harmonisasi kehidupan yang mampu menjadi pintu pembuka rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupan di dunia dan di akhirat.
kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan yang begitu besar, kalian mengatakan sesuatu, ya, an taqulu ma la taf'alun, menyuruh orang lain dalam kebaikan tetapi kamu sendiri tidak melakukan, sebuah kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang suami yang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, maka pasti sebelum dia menuntut pasangannya untuk lebih baik, untuk berubah, untuk merubah karakter-karakter yang tidak baik menjadi baik, maka dia pun akan berupaya terlebih dahulu untuk menuntut dirinya memperbaiki ke arah yang lebih baik. Maka inilah yang menjadi sebuah poin penting, bagaimana seorang manusia itu harus menyisihkan waktu bermuhasabah, merefleksikan dirinya. Sungguh indah ungkapan yang kita sering dengar, sebuah nasihat dari seorang sahabat Rasulullah yang terbaik, yang kekuatan imannya, pancaran dari kekuatan imannya itu mampu membuat takut para jin, ya, ketika berpapasan di sebuah jalan kecil, ya. Dialah Umar bin Khattab, sahabat yang begitu luar biasa, cerdas, tajam pemikirannya, memberikan sebuah nasihat, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum diri kalian dihisab. Maka salah satu budaya, salah satu kebiasaan yang sangat baik ketika kita hendak tidur, kita menutup hari kita dengan sholat witir, dengan berzikir dan menilai diri kita, mengoreksi diri kita. Apakah amalan yang pada hari ini sudah lurus, niatnya hanya karena Allah, ataukah untuk mencari validasi dari manusia? Sholat yang kita lakukan, sudahkah kita lakukan dengan sehusu mungkin? Ketika Allah memanggil dengan suara azan, apakah kita mendahulukan Allah, ataukah kita asik dengan pekerjaan kita, asik dengan guyonan kita, asik dengan tongkrongan kita? Allah tidak kita pedulikan. Rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga hal ini menjadi sebuah renungan untuk kita bersama. Semoga Allah senantiasa menyinari hati kita, orang-orang yang kita cintai, dengan cahaya keimanan, dan meneguhkan keistiqomahan dalam amalan-amalan soleh kita. Dan semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, hidayah, taufik kepada kita, keluarga kita, dan semoga Allah menutup akhir kehidupan kita dengan husnul khatimah. Dan semoga hal itu menjadi sebuah jembatan kita bisa berkumpul kembali dengan orang-orang yang kita cintai di surga kelak. Semoga Allah senantiasa menjaga kesucian hati kita, senantiasa menjaga lurusnya niat kita dalam setiap amal yang kita lakukan. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Saya Misbahuddin mohon izin pamit undur diri dari ruang dengar dakta sekalian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.